dalam aksesi OECD ini, Indonesia membuat platform digital yang disebut INA OECD untuk wadah koordinasi dan kolaborasi digital bagi Indonesia. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia kini berada pada tahap tinjauan teknis dalam proses aksesi OECD. Ya, pada tahap awal ini, pemerintah merinci keselarasan antara kebijakan nasional dan instrumen hukum OECD. Proses aksesi keanggotaan penuh OECD telah memasuki tahap peninjauan teknis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa dalam kunjungan Sekjen OECD, fokus utama peninjauan saat ini berada pada sektor perdagangan dan ekonomi digital, mengingat kompleksitas serta peran strategis keduanya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Erlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Kepres nomor 30 tahun 2025 sebagai amandemen atas Kepres nomor 17 tahun 2024 mengenai Tim Nasional Aksesi OECD. Penyesuaian ini dilakukan agar struktur tim selaras dengan Kabinet Merah Putih. Selain itu, pemerintah juga memperbarui platform INA OECD sebagai sarana koordinasi dan kolaborasi digital dalam mempercepat proses aksesi. Aksesi OECD juga menjadi bagian dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 melalui program Astacita Diplomasi dan Diplomasi Ekonomi. Kemudian pemerintah sendiri telah memperbarui platform kita dalam aksesi OECD ini. Indonesia membuat platform digital yang disebut INA OECD untuk wadah koordinasi dan kolaborasi digital bagi Indonesia. Jadi Indonesia seperti yang selalu disampaikan oleh Ibu Menpan, Ibu Rini, kita sudah menggunakan digital platform untuk mengaksesi OECD ini. Erlangga menambahkan keanggotaan Indonesia dalam OECD diharapkan mampu menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proses aksesi sendiri menuntut koordinasi erat antar tim aksesi nasional, sekretariat OECD, dan negara-negara anggota lainnya. Dari Jakarta, Raharjo Pat, mau tim liputan ID Action. Ya, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pungutan bea keluar batubara akan segera diberlakukan mulai 2026, di mana nantinya tarif bea keluar yang akan ditetapkan pemerintah berada pada kisaran 1% hingga 5%. Ya, Purbaya menegaskan kebijakan normalisasi ketentuan perpajakan batubara ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan. Pasalnya selama ini terjadi ketidakadilan fiskal, di mana kelompok usaha batubara yang meraup keuntungan besar justru menikmati fasilitas yang membebani APBN, salah satunya adalah fasilitas restitusi. Purbaya menekankan dengan kebijakan pungutan bea keluar batubara, pemerintah bisa menambah penerimaan sebesar 20 triliun rupiah setiap tahunnya. Selain pengenaan bea keluar bagi komoditas batubara, Kementerian Keuangan juga akan mengenakan bea keluar untuk ekspor beberapa jenis komoditas emas. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Kenapa sih ada bea keluar? Apa hubungannya daya saing? Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan cost-nya segala macam, walaupun mereka ada cost jadi gelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Jadi undang-undang itu seperti pemerintah memberikan subsidi ke industri yang sudah untungnya banyak. Selain pungutan bea keluar batubara, pemerintah juga akan memberlakukan tarif bea keluar untuk komoditas ekspor yang akan diberlakukan mulai tahun 2026. Di mana melalui Peraturan Menteri Keuangan, ekspor komoditas emas akan dikenai tarif sebesar 15%. Ekspor komoditas emas resmi dikenakan tarif bea keluar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi menetapkan bea keluar untuk ekspor beberapa jenis komoditas emas.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Dalam Belet PMK Nomor 8 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa 17 November 2025 dan diundangkan 9 Desember 2025, menetapkan tarif bea keluar produk emas berada di rentang 7,5 hingga 15%. Tarif ini ditentukan dari harga referensi dan jenis emas yang diekspor, sedangkan harga referensi ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Perhitungannya, bila harga referensi emas yang ditetapkan di kisaran 2.800 hingga 3.200 dolar Amerika per troy ounce, maka tarif bea keluar di rentang 7,5 hingga 12,5%. Dan bila harga referensi ditetapkan mulai dari 3.200 dolar Amerika per troy ounce ke atas, maka tarif yang akan dikenakan di rentang 10 hingga 15%. Adapun daftar tarif bea keluar yang ditetapkan oleh Menkyu Purbaya diantaranya dor dalam bentuk bongkah dan batang tuangan, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa granules dan bongkah cast bars, hingga minted bars yang terkena tarif ekspor 7,5 hingga 10%. Pemberlakuan tarif ekspor emas ini akan berlaku 14 hari setelah diundangkan. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan pungutan bea keluar sektor mineral dan batu bara. Tim Liputan IDX Channel. Setelah memangkas suku bunga pada pertemuan Desember, The Federal Reserve memberikan sinyal akan menahan pelonggaran moneter lanjutan dalam proyeksi terbaru yang dirilis usai pertemuan FOMC median. Pembuat kebijakan hanya memperkirakan satu kali pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada tahun 2026. The Federal Reserve memberi sinyal akan menahan pelonggaran lanjutan sembari menunggu kepastian arah inflasi dan pasar tenaga kerja Amerika Serikat setelah memangkas suku bunga acuan 25 basis poin pada pertemuan Desember 2025. Dalam proyeksi terbaru yang dirilis usai pertemuan Federal Open Market Committee, median pembuat kebijakan hanya memperkirakan satu kali pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 2026, tidak berubah dari proyeksi September lalu. Sementara itu, inflasi diproyeksikan melandai ke sekitar 2,4% pada akhir 2026, seiring pertumbuhan ekonomi diprediksi menguat di atas tren menjadi 2,3%, sedangkan tingkat pengangguran bertahan moderat di kisaran 4,4%. Bahasa yang digunakan tersebut sebelumnya kerap menjadi sinyal jeda kebijakan moneter, berlawanan dengan ekspektasi pasar yang masih memproyeksikan 2 kali pemangkasan suku bunga pada tahun depan. Dalam konferensi pers, Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan pihaknya telah memangkas suku bunga sebesar 75 basis poin sejak September dan 175 basis poin sejak September tahun lalu, sehingga level suku bunga saat ini telah berada dalam kisaran luas estimasi nilai netral. Menurutnya, The Fed saat ini berada pada posisi yang baik untuk menunggu dan melihat bagaimana perkembangan ekonomi ke depan. Ia juga menegaskan kebijakan moneter tidak mengikuti jalur yang telah ditentukan. Berbagai sumber IDX Channel. Harga emas menguat pada hari Kamis mencapai level tertinggi dalam lebih dari 1 bulan setelah keputusan The Federal Reserve memangkas suku bunga mendorong pelemahan dolar Amerika Serikat. Harga emas spot pelonjak 1,2% menjadi 4.280 dolar Amerika per ons, level tertinggi sejak 21 Oktober. Sementara harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup melambung 2,1% ke posisi 4.313 dolar per ons. Adapun sebelumnya The Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga 3 secara beruntun, namun mengisyaratkan potensi jeda dalam penurunan lebih lanjut seiring pemantauan terhadap kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi. Adapun investor kini menanti laporan non-farm payrolls Amerika Serikat yang akan dirilis pada 16 Desember untuk mencari petunjuk baru terkait arah kebijakan moneter The Fed.